Islam bukan merujuk kepada Allahnya Aduh, Islam. aku naik tensi aja nih kau Itu nih merujuk muncul ya. pada ilah kecil. Aduh, Nah, ilah kepala apakah otak bapak kau. Ilah kecil. Mana data itu yang aslinya itu tidak ada Allah? pengucapan Itu di sana. Elohim. Hei, itu Elohim. Kau tunjukkan datanya Kita sekarang, itu hei. jangan sempit Udah lah dalam berpikir. ya udah. Gak Kita usah itu kemana-mana. jangan sempit Ini dalam kena maki kau berpikir, nanti. dalam menggali sebuah kata. Gak usah kemana-mana sekarang. Data yang ditunjukkan Jangan. tadi Bang Moto di situ Elohim. Biarkan saya bernarasi, biarkan saya sama Pak Nggak usah kemana-mana kau. diskusi di Data sini yang tentang ditunjukkan Bang kata Moto tadi Elohim. Sekarang kau sepemahaman nggak? Elohim itu bukan Allah. Cocok nggak? Cocok nggak? congor si blender congor. Elohim itu bukan Allah. Cocok nggak? Udah. Kalau kamu jago blender aja. Itu tadi Elohim congor, bukan gak usah Allah. menghujat. Yeremia tadi Elohim. Bukan Allah. Bang Blender, biarin aja dulu Bang Blender. Kalian itu nggak tahu sejarah, Dia belajar memperkuat sejarah. Ini berhala kepala otak bapak kau itu yang berhala. Makanya perlu belajar sejarah, bro. Bilang gas Blender, baru gas, oke? Silakan Ca Alif mau ditanggapi langsung, kalian silakan. ini, ya aku kasih tahu ya, hanya Udah. mengklaim ini nama Kamu Allah narasi, kami, ini silakan. nabi kami, Kamu ini nabi selesaikan. kami. Kamu selesaikan. Nggak usah. Aku lagi Itu halangan nabi, nih, itu Os. nabi Lagi halangan. Israel. Allah kalian, nabi kalian, padahal itu nabi orang Israel loh. Gimana itu mengklaim doang? Iya kan? Jadi kalau mengklaim orang bisa mengklaim, tetapi buktikan. Ya, kami mengklaim nabinya orang Israel itu nabi kami karena mereka mengajarkan satu Tuhan. Tapi ingat, kami tidak pernah mau mengklaim nama Tuhan dari kalangan bangsa Yunani atau nggak apa-apa, saya nggak ikut campur itu. Jadi kalau ke kalangan bangsa Yahudi memang diajarkan di dalam kitab kami bahwa mereka itu para nabi sama sebagaimana nabi yang lain yang mengajarkan tentang ketuhanan, Tuhan itu Esa. Itu kami ikuti, kami terima itu. Kami imani itu kami imani. Tapi kami tidak pernah mau ikutan mengklaim dari kalangan bangsa Yunani. Kami nggak mau ikutan karena konsepnya dari kalangan pengajaran Yunani memang diajarkan Theos itu turun ke bumi yang menjadi manusia. Itu nggak ada. Konsepnya para nabi dari Bani Israel atau dari Islam itu sendiri tidak mengajarkan Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia, tidak. Kalau konsepnya dari Yunani ada, makanya kami tidak ikut campur dengan kalangan bangsa Yunani. Dan Anda sendiri memang kitab originalnya bahasa Yunani, ya udahlah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jangan kau ikutan, jangan kau ambil istilah-istilah yang diajarkan oleh nabi kami. Oke? Selesai itu kok ya. Kami nggak mau kok, nggak tertarik sama sekali diajarkan tentang Theos, Termos, Theos, terus Hios, Kristos. Enggak tertarik kami. Silahkan, bila perlu kau katakan beda aja kalian umat Islam dengan Kristen, silahkan itu bilang. Kalian perkenalkan Tuhan Anda, apostolos Anda, kurios Anda, apalagi yang os-osnya itu, lo terserahlah kau. Nggak apa-apa, kita memang beda, kita nggak sama. Karena konsep Anda itu, Theos itu memang turun ke bumi dalam rupa manusia. Silahkan kau bangga dengan sebangga-bangganya jelaskan kekristenanmu, tapi jangan pernah kau singgung kata Allah, kau rendahkan, kau hinakan. Itu baru kami boleh bersuara. Karena kau offside, kau nyebrang ke pagar rumah orang. Gitu kawan. Oke. Kalau itu bagi saya narasi Pak Ustadz Alif, mungkin Pak Ustadz Alif mungkin harus belajar sejarah dulu ya. Kata Allah itu siapa yang pertama kali menggunakan kata Allah itu. Jadi kalau kita melihat kata Allah itu sudah muncul pada abad ke-5, dan kita lihat dan tahu sendiri bahwa Islam itu muncul pada abad ke-7 ya. Jadi kata Allah itu sudah dikenal sebelum Islam itu ada. Nah, jikalau Bang Ustadz Alif mengatakan bahwa Allah itu sesembahan
saudara, ya maka harus saudara memahami latar belakang. Kalau memang itu dia menggunakan namanya, ya bagi kami juga itu sudah kami kenal. Nah, kalau kalian juga menggunakan kata Allah, ya nggak apa-apa. Tetapi kata Allah di dalam Bible itu ada dua kata, yang dimana kata itu berhala kepada kata A kecil, A besar itu merujuk kepada yang disebut Sang Tuhan itu. Nah, jadi makanya saya bilang kita harus melek dengan bahasa, melek dengan arti makna dari sebuah kata. Kalau kita nggak melek dengan bahasa, maka kita mudah mengklaim bahwa ini milik saya, ini milik saya. Kalau kita nggak melek, nggak belajar tentang sejarah, kita itu sebelum dilanjut sejarah, mungkin oleh yang lain, Ahi Blender, ya uduhu, silakan. Anda kan melek bahasa nih, Anda melek bahasa, ya. Ini bahasa atau bukan ini? Ini bahasa apa? Ini bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, Anda melek bahasa kan? Anda melek bahasa. Di sini, oke, baik. Anda katanya kan tadi suruh melek bahasa. Nah, di dalam bahasa Bang Yodu, kami ini sedang membela intelektualmu. Kamu itu orang cerdas, mau berusaha saya bela. Tapi kalau sendiri malah mau merendahkan dirimu, menunjukkan kalau dirimu orang awam yang tidak bisa. Gitu. Saya paham. Ya, Anda kan melek bahasa. Gini, Ibrani itu adalah kalau Anda sudah bisa baca 1, 2, 3, 4, 5 kata atau 3 kata deh, 3 kata bisa kamu baca, saya akui Anda melek bahasa, saya akan diam, nggak akan lanjut, silahkan ke yang lain. Udah. Nah, kamu melek bahasa loh di sini. Aku tambahkan sedikit, Ustaz. Melek bahasa itu bukan berarti menguasai bahasa semua. Oke? Anda harus paham itu. Melek bahasa itu bukan berarti menguasai bahasa semua. Melek bahasa itu dia bisa menggali sebuah kata, mendefinisikan sebuah kata, mencari sebuah kata itu asalnya dari ini mana. Kata ini dari kata apa? Ini akar katanya apa ini? Ya, Anda melek bahasa. Ini kata ini akar katanya apa ini? Saya jujur, saya di sini saya jujur. Kalau bahasa Arab saya tidak bisa. Saya jujur. Tidak kalau bisa. Ya saya bisa. Nah, berarti gitu. Oke, kita ke Ibraninya. Nah, sekarang Ibraninya di sini silahkan Anda baca. Kalau itu huruf mati. Kalau saya tidak bisa, harus ada huruf kal. Itu ada nikutnya, ada nikutnya itu. Tadi si Yeremia tadi mana? Enggak, itu ada nikutnya itu. Kita main data aja, nggak usah kita ini. Lagi data loh. Kita ke Yeremia ya. More, ini kita luar biasa. Kita harus melek bahasa, bener perintah dia. Kenapa dia mengajak dan menyarankan? Karena dia masih merem dalam bahasa. Makanya kita tugasnya ngajarin, nggak apa-apalah. Dia di gerejanya yang penting Yesus Tuhan, tapi di sini dia belajar. Oke, lanjut More. Tadi mau disampaikan, silakan More. Iya, mengenai ini tadi Ustaz Alif, tadi kata dia itu kan mengenai kata Elohim ini. Nah, mengenai kata Elohim, kata Elohim ini kata dia itu Allah gitu kan, pada Allah yang lain gitu kan. Nah, yuk kita lihat sekarang kita di sini ada kamus yang pertama Harrison, yang pertama kamus Indonesia Ibrani gitu kan, yang diakui oleh 3 institut. Yang pertama dari Brandeis University USA, terus Cambridge. Nah, di sini juga ada Hebrew University Israel, berarti HUJI, Hebrew University Jerusalem, Israel. Nah, kita akan melihat kata Allah. Sebentar, langsung aja. Setan di kata Allah. Nah, Allah. Terlihat ya Allah. Nah, apakah ini Elohim? Yadu. Jawab. Apakah ini Elohim? Jawab. Hei. Jawab kau, hei.
Itu bukunya bagus banget, itu beli di mana, Bang? Ya kau pula masa yang jawab dia sih, aduh. Hei, Itu Allah bro, itu Allah. Iya, itu mana Elohimnya? Itu Allah. Mana ini Oke. mana Elohimnya di mana? Elohimnya di mana? Ini bentar. Ini data saya. Ini data saya. Kamu. Bentar. Siapa yang kamu? Itu tanggapi kamusnya itu, otoritasnya diakui kok. Coba data saya. Coba Googling diperbesar. Saya lagi. diperbesar dulu. Saya diperbesar dulu. Ini dulu. data apa ya? Coba saya Kau cari diperbesar. masalah aja nih. Ini dulu Coba saya ini data diperbesar kan. dulu. Ini data saya. Ah, dari Dulu. Google Kamu pula pakai kau cari. Treniar ini. Aduh, aku nih tensin. Mana Elohimnya di sini? Ini bukan Google. Ini bukan Ini Google. Treniar kan? Coba Kamu pakai data Treniar saya dulu. kan? Coba Kamu pakai Treniar diperlihatkan kan? dulu Karena data kamu nggak saya. bisa baca, kamu pakai Treniar kan untuk membantu kamu bisa baca kan?